Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di hutan Indonesia setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Penyebab kerusakan hutan itu sendiri antara lain oleh manusia. Di antaranya, kebakaran hutan terjadi karena disengaja untuk kegiatan perladangan maupun pembukaan lahan untuk tujuan lain. Penebangan liar atau ilegal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal areal hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Maka dampak jika hutan kita terus-menerus rusak yang akan terjadi yaitu perubahan iklim. Oksigen merupakan gas yang melimpah di atmosfer, di mana hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Kehilangan beberapa jenis spesies. Deforestasi juga berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Menurut National Geographic, sekitar 70% tanaman dan hewan hidup di hutan. Dan inilah ada beberapa hewan yang hampir punah. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam kepunahannya. Yang kedua, badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae atau satu dari 5 badak yang masih ada. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara. Spesies ini kini statusnya sangat kritis dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas. Mengakibatkan banjir dan erosi tanah. Kita tahu bahwa pohon memegang peranan penting untuk menghalau berbagai bencana, seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Akibat kekeringan. Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, di mana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau. Inilah salah satu contoh saat kekeringan.
Akibat kekeringan selama lebih dari 2 bulan, warga di Cianjur, Jawa Barat mulai mengalami krisis air bersih. Mereka terpaksa mengambil air untuk keperluan mandi cuci kakus dari sisa aliran sungai Cikalapa yang sudah mengering dan keruh. Sebelum semakin terlambat, alangkah baiknya kita bisa melestarikan dengan cara sebagai berikut. Melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan yang telah ditebang maupun tandus. Melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Kita harus menjaga hutan karena hutan merupakan tempat tinggal flora dan fauna. Tidak membuang sampah sembarangan. Sampah rumah tangga biasanya didominasi sampah plastik, tentu sulit terurai dan akan menyebabkan tercemarnya hutan. Maka, dengan cara melestarikan hutan bisa berdampak baik karena hutan memiliki banyak manfaat, yaitu menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Salah satunya yaitu minyak bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri, keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri semen. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.